kembali lagi di Naufal Testament bersama saya Naufal Raka Putra ya guys ya. Jadi mungkin sudah 1 bulan kita tidak bertemu karena saya baru saja memasuki dunia kampus di salah satu kampus di Jawa Timur, dan itu juga cukup ya lumayan lumayan membuat saya jadi lebih lama untuk mengerjakan tutorial karena saya sibuk menjadi maba ya guys ya. Mungkin itu saja buat kenapa alasan saya tidak upload. Dan kali ini kita kembali ke series keamanan jaringan episode 3, yang dimana episode seriesnya tutorial Debian VirtualBox udah selesai, udah berakhir di control panel. Sekarang kita masuk ke keamanan jaringan, yang dimana episode ketiga ini kita bakalan tutorial firewall menggunakan UFW. Apa itu UFW? UFW apa coba? Nah, jadi UFW itu adalah singkatan dari Uncomplicated Firewall. Sesuai dengan namanya, UFW ini adalah cara paling gampang untuk mengatur firewall berbasis IP tables di Linux. Jika kita kemarin sudah belajar IP tables di 2 episode sebelumnya, sekarang kita belajar dengan aplikasi UFW, yang dimana dengan UFW ini kita bisa mengatur port yang mana kita boleh akses dan port mana yang diblokir dengan perintah yang sangat sederhana. Beda dengan IP tables bisa mengatur source, bisa mengatur destination, forward, input, chainnya gitu kan, chain output, input, forward, dan masih banyak lagi, mengatur domain segala macam. Nah, kalau ini kebanyakan penggunanya itu praktis, yang dimana mengatur port saja, langsung saja port yang mana diakses dan port mana yang diblokir. Oke, di sini kita untuk pengujian kita pakai lokal aja, nggak perlu pakai host only adapter buat networknya, dan nggak perlu pakai NAT karena kita di dalam lokal aja untuk tutorial kita kali ini. Karena di dalam lokal aja kalau udah keblokir berarti ditandahkan dengan berhasil, apalagi kalau di luar ya kan. Mungkin itu saja, kita klik start. Oh ya, sekedar fun fact, kita bakalan banyak series lagi, banyak series yang bakalan aku jalanin ya guys ya. Dan kita klik enter. Ya, aku lihat kemarin itu konten kita udah ada sebulan tidak upload karena ya mohon maaf ya guys ya, karena maba, kebanyakan kebanyakan perlu tugas-tugas yang menumpuk-menumpuk dari cutting-cutting kita dari panitia-panitia PKKMB. Jadi aku tidak sempat membuat konten, dan konten cadangan sudah habis. Konten TDV itu adalah konten cadangan sebenarnya buat ini, buat jalanin semuanya, tapi ya nasib lah, gimana kan. Ternyata konten cadangan saya tidak cukup dan berakhir menjadi 1 bulan tanpa konten. But I miss back. Mungkin I miss back. I'm back, dan ya kalau bisa kita bakalan jalan lagi seperti biasa. Karena ya sudah 1 bulan kan untuk tidak membuat konten lagi. Mungkin setelah ini saya bakalan ada tiap minggu, konten tiap minggu, dan ya tungguin aja infonya.
Oke, untuk Debian login kita gunakan root dengan password 1. Oke, yang pertama kita harus ngapain? Biasanya di Linux, khususnya Debian, sebenarnya di Ubuntu dan Debian kan masih satu keluarga ya, tapi karena kita pakai Debian ya Debian. Biasanya UEFI ini sudah terinstall. Tapi kalau belum, kita boleh jalankan perintah berikut. Yang dimana itu adalah apt install UEFI. Nah, kita bakalan install UEFI dengan disk 2 ya. Tuh DVD 2. Oke, unmount. Kita tunggu sampai install berhasil. Oke, setelah UEFI sudah diinstal, kita bisa cek statusnya dengan cara UEFI status verbose. Harusnya inaktif karena belum kita jalankan. Lalu, mari kita bikin aturan dasar dulu biar SSH kita ini tidak terkunci dari server. Dengan cara UFW allow SSH, lalu sudo UFW allow 22 TCP. Bang, buat apaan bang SSH ini? Karena pertama kita pasti dulu port SSH kita bisa dibuka supaya kita bisa meremote ke server. Biasanya di port 22, jadi kita allow dulu. Nah, setelah kita allow si SSH, kita coba dulu deh allow HTTP dan HTTPS. Biasanya portnya si HTTP dan HTTPS ini adalah 80 TCP untuk HTTP, anjay bahasa Inggris, dan 443 buat HTTPS. Nah, jadi kalau servernya dipakai untuk web server, kita harus juga membuka port 80 dan 443. Nah, gitu. Oke, sebaliknya, mari kita coba untuk memblokir port tertentu dengan cara UFW deny 23 TCP. Misalnya kita mau bikin port 23 tidak bisa diakses, ya ininya telnet. Biasanya default kita kan telnet untuk port 23. Nah, jika port ini tidak digunakan untuk kepentingan kita dan bisa disusupi oleh hacker nantinya, mari kita blokir aja telnet di port 23 ini biar server kita aman. Nah, kan tadi masih statusnya masih inaktif. Ini kan masih kita cuman ngasih role portnya doang. Nah, setelah ini kita aktifkan firewall dengan cara UFW enable. Nah, firewall is active and enabled on system startup. Nah, kalau sudah semua rule dasar kita sudah atur, sekarang kita aktifkan firewall dengan perintah ini. Maka setelah ini semua rule akan langsung berjalan. Nah, gimana contohnya? Nah, tadi makanya aku nggak perlu pakai host server atau maksudnya host atau klien, kita nggak perlu karena kita bisa langsung aja ngetes di lokal ini. Nah, gimana caranya? Kita pakai curl. Mungkin bagi yang belum install curl, kita install dulu curl. Nah, karena aku udah install, teman-teman silakan install dulu. Nah, pengujiannya gimana? Kita pakai aja localhost http localhost port 80. Nah, harusnya cancel. Kalau ini kan cancel nih. Tapi kenapa Google Ads? Berarti kan cancel ya kalau curl ya. Nah, kita coba aja 23. Nah, pasti bakalan refuse karena port 23 sudah kita blokir tadinya gitu.
gitu. Nah, mari kita coba localhost. Localhost berapa? 22. Harusnya bisa, tapi karena protokolnya beda ya, protokol SSH dengan protokol curl. Yang penting secara logikanya berhasil masuk gitu. Nah, sekarang kalau kita lihat di akses 80 kan keluar HTTP dari web server. Nah, sebaliknya kalau kita pakai port 23 yang tadi kita blokir, hasilnya bakalan gagal atau connection refuse. Nah, dengan cara ini aja kita sudah memastikan WiFi bekerja, tidak perlu pakai komputer kedua. Kita bisa memblokir server itu sendiri dengan ngetes servernya di dalam servernya gitu. Mungkin teman-teman bakalan mau advance, tapi untuk allow dan deny udah seperti ini. Jika teman-teman ingin hapus role, teman-teman bisa delete deny, misalnya WFW delete deny 23 misalnya TCP. Nah, ini buat ngehapus rule deny yang ada di 23 atau allow. Teman-teman juga bisa buat ini allow kalau ingin allow atau deny. Nah gitu. Ini buat rule delete rules. Lalu untuk nge-reset WFW, teman-teman bisa juga FW reset. Nah, ini buat nge-reset rules yang udah ada di aturan sekarang, kita reset ke aturan sebelumnya gitu. Nah, untuk kita masukin lagi ya. Kita masukin lagi karena ada satu rules yang bakalan aku tunjukin juga. Nah, ada satu rules juga yang bakalan aku tunjukin, yaitu UFW status number. Nah, ini buat ngecek rule dengan status number berapa gitu. Misalnya inaktif. Misalnya ini inaktif juga, berarti ada beberapa daftar rules agar nomor rule lebih mudah dihapus. Bentar, aku ngelihat nih. Jika nggak ada. Karena ini statusnya inaktif ya. Berarti kita harus UFW enable dulu. UFW enable biar bisa ngecek status number. Misalnya ini allow in anywhere. Nah, 80 TCP, 22 TCP, 22, 243, 80, 22, 22. Nah, biar karena sebelumnya kita kan dari number sebelumnya inaktif, dan jika enable maka kita bisa ngecek port-port mana aja yang sedang terbuka atau nanti port-port mana aja yang udah langsung diblokir. Nah, jadi best practice-nya ada beberapa tips untuk menggunakan UFW. Pertama, selalu allow SSH sebelum enable firewall supaya tidak terkunci jika kita mau ngetes di server lain misalnya. Kedua, dokumentasikan semua rule yang telah kamu buat. Misalnya kamu udah ngapain aja tadi, mau bikin rule ini, bukan ini, tolong didokumentasikan. Karena beberapa port nanti bakalan keganggu dan bakalan refuse atau timeout jika teman-teman mencoba. Jadi maka dokumentasikan apa aja rule yang telah kamu buat. Dan yang ketiga, kalau perlu keamanan lebih, kamu juga bisa allow port dari IP tertentu. Misalnya cuman ngizinin SSH dari IP kantor. Misalnya kamu punya kantor dan
SSH-nya cuman bisa diakses dengan IP itu. Nah, kamu juga bisa bikin itu di UFW. Nah, mungkin untuk itu advance ya. Jadi aku cuman ngajarin tutorial dasarnya aja, guys. Jadi itu aja tutorial lengkap dasar cara menggunakan firewall dengan UFW di Linux Debian khususnya. Kita sudah belajar dari instalasi, membuat rule, mengaktifkan firewall, dan mengatasnya di curl. Semoga tutorial ini bermanfaat bagi kalian yang ingin mengamankan server dan belajar firewall. Semoga dengan backnya konten ini saya bisa 1000 subscriber. Nah, jangan lupa like, share, dan subscribe. Kalau nggak mau dislike aja kalau nggak suka. Tapi share bagi teman-teman kamu yang bermanfaat. Kalau teman-teman kamu butuh ini, silakan share dan subscribe supaya tidak ketinggalan video berikutnya. Saya Naufal Raka Putra dari Naufal Testament pamit undur diri. Sampai jumpa.